Di Kubu saya rasa 1 tahun 2 tahun tuntas masalah air. Oh ya? Iya, karena kita akan membawa sumur bor ke daerah Kubu. Gitu. Sudah banyak kok yang terbukti, cuman keseriusan kita menjadi pemimpin harus betul-betul serius untuk menangani Kubu. Galian C, saya yakin pasti ada kebocoran, itu yang utama. Oh, Galian C pendapatnya ada kebocoran. Nah, itu harus betul-betul kita awasi. Pertama Pak Gus meyakini itu ada kebocorannya dari mana Pak? Dari pungutan. Apa yang menjadi permasalahan di masyarakat ya kita harus tuntaskan. Gentle dong kita jadi pemimpin. Jangan masyarakat di apa namanya pergi dari masyarakat diundang nggak mau. Kita gentle jadi pemimpin biar masyarakat itu merasa terayomi. Karena Pak Gede Dane ada Pak Koster juga yang namanya satu jalur sampai jalurnya ke pusat kan. Itu seharusnya 5 tahun kemarin harusnya bisa membangun Karangasem dan mengatasi air yang ada di Kubu, yang ada di Serayu. Om Swastiastu, podcast Bincang Keramba Anyus Bali kembali hadir. Ya. Podcast Bincang Keramba Anyus Bali dapat disaksikan melalui channel YouTube Anyus Bali. Pada kali ini kami akan berbincang dengan narasumber kita. Beliau adalah pengusaha yang sekaligus menjadi bakal calon Bupati Karangasem. Beliau adalah Bapak I Gusti Putu Parwate. Om Swastiastu, Pak Gus. Om Swastiastu. Punapi kabarnya sehat? Oke, sehat. Sebelumnya terima kasih nih sampai berkenan nih kita ajak ngobrol nih pada podcast kita pada sore hari ini. Yang panggil Pak Gus, Guspar. Tapi makin kesibukannya nih ya di sela-sela persiapan pilkada nih. Kesibukan sebelum pilkada saya usahanya di kontraktor. Ya, wira swasta. Dari tahun 2023 ikut dengan orang tua untuk bekerja di wira swasta. Pengusaha ya, dari sana mengawali karir saya sebagai pengusaha sampai sekarang sangat-sangat maju. Sudah mulai bertambah ke minyak, ke perhotelan juga, termasuk juga gas. Banyak jenis usaha berarti ya? Banyak usaha. Dari pengusaha makin menuju pilkada. Menuju Karangasem 1 gitu. Apa yang sebenarnya melatar belakang ini seorang Guspar, pengusaha yang boleh katakan termasuklah di Karangasem ini. Apa yang melatar belakangi kenapa harus maju ke pilkada Karangasem? Terima kasih masih banyak kepada News TV. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Terima kasih masyarakat Karangasem sudah ikut berpartisipasi untuk mendukung kami GP Guspar Guru Pandu. GP ya, Guspar Guru Pandu ya. Pengalaman saya dulu dari tahun 2003 sudah bergelut di usaha. Yang kedua, saya seorang sarjana ekonomi di Universitas Warmadewa, tamat tahun 2000. Nah, dari sana saya mengawali untuk mencoba adu nasib di usaha orang tua. Dari tahun 2023 kami bekerja dan sampai sekarang perusahaan kami sudah mulai ada peningkatan. Sudah meningkat dari usaha kontraktor awalnya sudah menjadi usaha minyak, usaha gas dan usaha pariwisata juga. Terima kasih.
yang melatar belakangi kenapa seorang Gus Par yang pengusaha yang sudah begitu banyaknya usahanya, kenapa harus maju ke pilkada? Saya punya komitmen Oke. dari usaha saya sebagai pengusaha yang dibilang sudah sukses kan gitu. Saya mau berbagi dengan pemerintah. Berbagi dengan pemerintah. Ya, berbagi dengan Kabupaten Karangasem yang begitu indahnya Karangasem dengan pantai yang luas, dengan sawah pertanian yang luas. Kami ingin meningkatkan kualitas termasuk juga pariwisata yang kurang memadai, kurang maju. Padahal kita punya laut terpanjang. Oh, Karangasem laut terpanjang. Dari Padang Bayi sampai Desa Tianyar. Panjang ya. Ubudnya Karangasem ada di Sidemen. Sidemen, oh ya. Nusa Duanya Badung ada di daerah Serayu. Gitu. Dan kita ada 2 iklim. Padahal Karangasem sudah lengkap. Ada dingin, ada panas. Kalau yang dingin daerah Rendang, daerah Bandem. Kalau yang panas ya daerah Tianyar, daerah Serayu. Itu sangat memungkinkan sekali untuk Karangasem itu bisa maju, apalagi pariwisata. Artinya potensi pariwisata yang dimiliki oleh Karangasem selama ini Gus Par melihat ini belum tergarap maksimal begitu ya? Iya. Oke. Nah kemudian kalau begitu apa ini yang menjadi program andalannya nanti gitu? Kalau misalkan nih maju dalam rangka untuk memajukan Karangasem begitu ya, apa yang mau dilakukan orang Gus Par nih untuk yang mengoptimalkan inilah pariwisata di Karangasem nih, yang tadi dikatakan masih belum optimal maksimal. Kita di Karangasem ada Galian C. Galian C ya. Itu satu-satunya kabupaten yang memiliki galian. Daerah lain nggak ada apa ya? Daerah lain cuman kecil-kecil. Karangasem besar ya. Oh, Praban ada. Karena galian C itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bali khususnya. Bali karena ada material pasir, batu dan koral juga. Dan kedua, masalah pariwisata. Pariwisata itu harus dikembangkan. Itu akan menambah PAD-nya Karangasem nantinya. Kita akan bangun di daerah Serayu. Bangun apa? Dibangun gitu? Pariwisatanya. Ya, awal kita harus membangun infrastruktur dulu, seperti jalan untuk memadai kan gitu. Adat istiadatnya seperti apa. Nanti kita akan memberikan ruang kepada pemodal kan untuk larinya ke Karangasem. Ruang untuk investor untuk membangun Serayu yang bilang tadi kayak Nusa Dua. Serayu ya, Nusa Duanya Badung, termasuk juga Sidemen yang view-nya indah. Sangat bagus, termasuk juga di Rendang. Kita ada juga andalan yang di daerah Bandem. Ya, daerah Bandem, daerah Kubu juga, Tulamben. Nah, itu perlu ditingkatkan kembali. Kita tidak terpaku pada penghasil dari Galian C aja. Pariwisata harus kita kembangkan juga. Sektor pariwisata yang potensi sangat baik ini, itu yang harus didorong lah ya. Selain Galian C itu memang itu Pak. Termasuk juga Karangasem ini budayanya sangat kental. Ada tari-tarian sakral juga di Karangasem. Ya, banyak tradisi yang ada. Kayak di Tenganan juga. Nah, itu harus dikembangkan, harus dikelola. Dan tugasnya pemerintah mempromosikan kepada masyarakat luar, biar dia berbondong-bondong ke Karangasem. Tapi fasilitas harus kita perbaiki dulu, biar lebih nyaman. Nah, jadi dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi itu kan perlu uang nih, Pak.
Perlu uang ini. Nanti pasti ditanyakan ini. Iya. Di mana nyari uang ini, Pak? Karena dengan situasi kalau melihat APBD yang sekarang, kalau menurut Pak Guspar cukup nggak untuk merealisasikan itu, Pak? Kira-kira, Pak? Atau harus ada sumber-sumber lain yang harus digali mungkin? Permohonan kemana gitu ya? Makanya kita harus bergandengan dengan investor. Oh, investor. Dengan investor. Ya. Kita kasih Investasi harus masuk gitu, Pak ya? Berarti iya. ya? Kita kasih tempat di Seraya, potensinya akan seperti apa di Seraya, Oke. kan gitu. Nanti dia akan menilai apa bagusnya di sana. Jangan ada keyakinan. 5 tahun kalau saya dikasih kesempatan untuk menjabat, masyarakat ini pasti akan ada kemajuan. Tidak kemajuan 100%, Betul. paling tidak Ada progres. ada progres lah. Itu. Ya terutama yang kita harus tanggapi juga masalah air. Nah, ini momok ini, Pak Guspar. Terus terang ini. Kalau kita Ya. mau membangun Karangasem di bagian pariwisata, Oke. ya utamanya harus air. Air. Iya. Contoh Seraya. Contoh Seraya itu harus kebutuhan pokok dulu, air. Tapi saya ada keyakinan Oke. air itu bisa kita atasi Nah, gimana, Pak, kata air ini? dengan cara membuat sumur bor Sumur bor. yang ada di wilayah di sana. Saya yakin kok, ada hutan pasti ada airnya. Oh, lu kira begitu, Pak ya? Iya. Ada hutan, terus ada airnya. Pasti Ya, ada kalau airnya. nggak ada air, nggak mungkin tanaman itu Nggak mungkin tanaman itu akan subur. hidup subur ya. Ya. Ah. Contoh juga di daerah Kubu. Mm-mm. Kubu juga teriak masalah air. Setiap musim kemarau. Setiap musim kemarau. Ya. Di Kubu saya rasa 1 tahun 2 tahun tuntas masalah air. Oh ya. Iya, karena kita akan membawa sumur bor ke daerah Kubu. Gitu. Sudah banyak kok yang terbukti. Cuman keseriusan kita menjadi pemimpin harus betul-betul serius untuk menangani Kubu. Untuk Kasihan menangani masyarakat air ini, Kubu. Bro ya. Ya. Kita krisis air di Kubu, malah beban air itu ditingkatkan, dinaikkan. Seharusnya kan dimudahkan, Ya, diturunkan. benar, Gitu. ya. Kita carikan solusi dulu biar air itu mengalir. Kalau sudah mengalir airnya, ya otomatis masyarakat Karangasem ya. akan senang. Udah gitu lahan pertanian akan menjadi subur. Artinya minimal airnya lancar, Airnya mengalir. Betul. Ya, pernyataan Pak Guspar tadi menarik, memang angin segar sebenarnya ini. 2 tahun Iya, air di kubu iya, bisa dibangun gitu. betul. Yang tanya lagi, Pak Guspar meyakini itu, Pak. Itu Saya bisa. yakin kalau kita serius untuk membangun Karangasem, saya ada keyakinan. Yakin dengan sumur bor tadi, Bro, ya? Sumur bor tadi. Menarik ini. Menarik ini berarti ini, gitu. Menarik ya. Artinya kalau benar itu bisa terjadi gitu ya. Artinya wah, ini luar biasa berarti ya. Betul. Harapan masyarakat Kubu yang selama ini setiap musim kemarau Kemarau. udah ada was-was, Pak. Iya. Banyak bener tuh. Wah, musim kemarau bener, bisa nggak dia gitu. Oke. Nah, sekarang apa namanya? Terkait kemiskinan, Pak. Ya, Terkait di kemiskinan. Karangasem kemiskinan menurut data BPS terakhir masih cukup tinggi. Cukup tinggi begitu ya. Dengan berbagai macam parameter yang ada gitu ya. Pendidikan, pekerjaan, penghasilan, pengeluaran dan sebagainya gitu. Bagaimana Pak Guspar melihat ini? Solusinya. Kalau menurut saya, kita utamakan kebutuhan air dulu. Air dulu karena Iya, pokok Pak ya, pokok. karena itu ya. pokok. Betul, ya. Kalau air sudah ada, masyarakat akan subur. Pertanian bisa Dengan jalan. pertanian, Termasuk pariwisata tadi. pariwisata tadi. Oke. Kalau itu tidak ada, masyarakat tidak akan bisa mengelola tanah yang ada di desa Desanya. tersebut. Udah kering. Pak. Contoh Kubu, Kubu itu sangat kering. Kalau di sana ada air, saya yakin pertanian mente,
Udah gitu pertanian buah juga. Oke. Ya, itu akan menjadi subur. Oh. Itu langkah utama program 100 hari saya nantinya. Program 100 hari. Itu yang kita utamakan, masalah air. Jadi kembali ke air lagi Pak ya. Air. Ya memang air ini membutuhkan sangat apa namanya? Sangat krusial gitu kalau katakan begitu ya. Kemudian apa namanya? Selain hal itu Pak, ada lagi nggak Pak program unggulan apa Pak Guspar nanti yang akan lakukan dalam rangka untuk memajukan Karangasem ini begitu. Selain tadi misalnya pariwisata, air itu, ada program unggulan lain nggak? Ada. Itu masalah pertanian. Pertanian. Ya, pertanian. Pertanian. Sekarang kan pupuk agak mahal. Okay. Kita bekerja sama dengan investor atau masyarakat itu untuk mengelola sampah. Sampah. Ya, sampah yang menjadi permasalahan juga yang ada di Karangasem. Nah, itu harus dikelola menjadi pupuk. Nah, selain pupuk juga harus gas. Nah, nanti pupuk itu kita adakan penelitian dulu supaya pupuk itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk tanaman buah, pertanian kan masih bisa itu dilakukan. Pupuk deh. Pupuk ya. Pupuk dalam rangka untuk kembali lagi ke pertanian waktu ya. Ya, untuk pertanian. Iya ya. Menarik kemana Pak? Kemudian kalau misalkan apa namanya? Memang sih kalau kita bicara masalah daerah kan kompleks memang gitu. Ya. Tadi Bapak sudah bicara air, kemiskinan. Satu hal lagi yang sangat penting dalam masyarakat Pak, infrastruktur jalan. Jalan, betul. Beberapa terutama di media sosial mungkin Gus Par mengikuti ya perkembangan media sosial begitu. Ya, seperti tidak ada, boleh katakan warganet itu, masyarakat itu mengatakan seperti nggak punya induk ini begitu ya. Ini sudah berapa kali disampaikan, ada anggota dewan nggak juga gini ya. Nah Pak Gus, bagaimana ini dengan infrastruktur ini ya? Kalau hal sangat vital sekali soalnya. Betul sekali. Potensi yang pertama yang harus kita ambil dari pendapatan dulu. Galian C, saya yakin pasti ada kebocoran. Itu yang utama. Galian C pendapatannya ada kebocoran. Nah, itu harus betul-betul kita awasi. Pertama Pak Gus meyakini itu ada kebocoran dari mana Pak? Dari pungutan pajak. Pungutan pajak. Ya, dari pungutan pajak. Artinya bocor mengalir tidak ke kas daerah begitu ya? Ke kas daerah. Oke. Itu dugaan saya. Ya, dugaan betul. Kalau memang itu bisa kita manfaatkan betul dari kebocoran itu dimaksimalkan, saya yakin masuk, PAD itu akan besar, lebih tinggi ya. Besar, udah gitu termasuk juga dari pendapatan dari pariwisata. Yeah. Nah, selama ini PAD kita kan rendah. Kalau itu kita bisa tingkatkan, saya yakin infrastruktur jalan, jalan, terutama jalan-jalan penghasil. Ya, jalan penghasil pendapatan ya. Ya itu kita harus utamakan. Itu. Kedua, baru jalan-jalan yang ada di desa-desa untuk menghubungkan perekonomian biar menjadi lancar. Lancar, betul. Itu. Dan kita harus betul-betul merata antara kecamatan ke kecamatan yang lain. Kita jangan monopoli untuk pembuatan infrastruktur. Nanti di desa ini harus diutamakan, paling tidak merata. Harus adil, merata ya. Betul, adil dan merata. Kuncinya itu dari galian C, pendapatan ya. Dari pariwisata harus kita tingkatkan. Udah gitu kita kaya dengan budaya seni juga ada di Karangasem. Kita promosikan, otomatis akan ada juga tamu-tamu untuk pariwisata yang di Karangasem akan meningkat. Udah gitu kita punya juga andalan yang lain. Sama seperti yang ada di Tulamben. Ya, itu ada diving untuk di laut.
itu ikan apa itu kan sangat bagus sekali. Itu sudah terkenal loh Karangasem. Dengan adanya diving yang ada di Karangasem sangat bagus, dan di bawah itu sangat indah sekali. Nah, kita akan upayakan kepada pelaku pariwisata ya, paling tidak dia bawa tamu ke Karangasem untuk diving ya, paling tidak harus nginep lah di Karangasem. Nah, makanya itu kita penting, harus buatkan fasilitas. Nah, itu yang penting. Nah, kan itu. Biar nggak kalau orang bilang kencing aja di sini nih. Biar nggak kencing saja. Tapi tidurnya di mana gitu. Iya, gitu. Ah ya. Makanya kita harus adakan komunikasi dengan PHRI Bali juga, Karangasem dan lain-lainnya, biar Karangasem ini tidak dianggap cuman sebagai tempat kencing saja bagi tamu-tamu yang ke Bali ya. Ke Karangasem. Itu juga ada keindahan Gunung Agung juga ada. Ya. Pura Lempuyang, Pura Besake juga. Ya. Itu akan memicu nanti tamu-tamu yang akan. Cuman kita kurang fasilitas. Kurang fasilitas. Nah, fasilitas itulah kita harus bangun mulai sekarang. Mungkin dulu sudah bagus, tapi harus kita tingkatkan. Biar tamu-tamu itu nyaman. Lancong ke Karangasem. Ya. Kuncinya kalau begitu lagi peningkatan, harus memaksimalkan keuangan ya. Ya. Kalau uang ada, ya apa bisa lakukan. Ya. Ya. Nah, gini lagi nih Pak Guspar. Ini ada beberapa statement. Ada beberapa pihak nih yang mengatakan wah ini Guspar ini kan GMT udahlah. GMT. Dulu anggaplah berapa tahun lalu juga sempat dari GMT memimpin Karangasem. Begitu. Nah, apakah sekarang di bawah bayang-bayang yang sama atau bagaimana nih ya, karena masyarakat nih ya mempertanyakan ini gimana ini, apakah kenapa mau lagi, kan sudah begitu ya, gimana Pak pandangannya Pak? Kita memaksimalkan zamannya Bupati 2015-2020 Bupati-bupati sebelumnya juga bagus, betul. Zamannya Pak Gede Sumantara, Pak Gredek, udah gitu termasuk Bu Mas Matri, termasuk juga pemerintahnya Pak Gede Dana yang sekarang. Kita harus maksimalkan apa yang menjadi program, kita harus lanjutkan dan membuat program yang lebih bagus. Inovasi program supaya program-program itu dijalankan, kita jalankan nanti itu dengan cara mengkaji ulang program-program tersebut ya, kita berkomitmen untuk melanjutkan nantinya apa yang menjadi program-program bupati terdahulu. Melanjutkan. Kita juga harus sering berkomunikasi dengan masyarakat, harus dekat dengan masyarakat. Ya. Betul. Apa yang menjadi permasalahan di masyarakat ya kita harus tuntaskan. Gentle dong kita jadi pemimpin. Jangan masyarakat pergi dari masyarakat, diundang nggak mau. Kita gentle jadi pemimpin biar masyarakat itu merasa terayomi. Artinya Pak Guspar komitmen nanti kalau misalkan diberi kepercayaan oleh masyarakat, ada permasalahan diundang gitu, bersedia untuk hadir, nggak hanya sekedar hadir tapi memberi solusi. Karena pemimpin itu memberi solusi harusnya. Betul. Bukan malah menambah masalah gitu ya. Komitmen untuk itu berarti ya. Komitmen. Untuk membangun Karangasem juga harus berkoordinasi dengan desa terkait biar lambat laun, biar tidak ada masalah. Kalau memang dari masyarakat sudah setuju, ya mari kita lanjutkan untuk pembangunan di pariwisata. Gitu. Karena banyak juga yang pro dan kontra, tidak mau dibangun di wilayah tersebut. Mungkin ada bagaimana di dalamnya itu kan gitu, mungkin dianggap tidak layak oleh masyarakat, tapi kita tetap berkoordinasi dengan masyarakat, minta izin dengan masyarakat dulu. Mari kita bangun Karangasem yang pariwisatanya yang maju, karena kita kaya budaya dan seni.
Itu seni yang begitu sakral juga ada, betul. kayak rejang itu, sangyang itu. Oke. Itu kita akan promosikan kepada masyarakat, kepada dunia, bahwa Karangasem itu banyak punya potensi budaya, adat istiadatnya, termasuk juga tarian-tarian yang sakral. Baik, ya kembali lagi bahwa pariwisata ya memang sangat penting memang. Terutama kita di Bali gitu, Pak ya. Terus minum Pak, minum. Baik, Pak Agus, bisa diceritakan sedikit nggak terkait dengan visi dan misi? Ya. Visi dan misinya 5 tahun ke depan, ya. Ya, karena tadi kita bicara program, bicara apa yang dilakukan. Sekarang kita pengen tahu juga nih, mungkin masyarakat yang lain Karangasem juga pengen tahu. Iya. Ya, apa ini visi dan misinya seorang Gus Par bersama Pak Pandu, Guru Pandu kayak gitu. Silakan Pak Gus. Ya, terima kasih. Saya membawa visi dan misi karena keagungan Gunung Agung yang ada di Karangasem. Keagungan Gunung Gunung Agung. Kita pakai Karangasem yang agung. Karangasem yang agung. Yang artinya aman, gigih, unggul, nyaman, dan gemah ripah loh jinawi. Agung, aman, gigih, unggul, nyaman, dan gemah ripah loh jinawi. Nah, bisa dijabarkan lagi nih seperti apa nih? Kala Agung senantiasa mengedepankan kepentingan keseimbangan yang dijiwai oleh konsep Rue Binede dan Tri Hitekaranu. Itu Agung yang terinspirasi oleh keagungan Gunung Agung ya, yang ada di Karangasem, gunung tertinggi di Bali. Betul, ya. Nah, sebagai pusat spiritual dan sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran. Ya, dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Karangasem yang seimbang dan harmonis dengan konsep Rue Binede dalam merawat kebinekaan, melestarikan adat dan tradisi, serta mendukung pemajuan kebudayaan dengan prinsip bisa dadi miwah pantas. Ya. Agung juga berarti kebesaran jiwa dalam menghormati perbedaan. Bisa menempatkan diri dan menghargai orang lain seperti sesana manut linggih manut sesana. Itu Pasudewa Kutum Bakam, yang artinya sesungguhnya kita bersaudara. Itu. Mewujudkan demokrasi dan meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintah yang bersifat profesional, dinamis dengan mengedepankan good government. Pemerintah yang bersih. Ya, pemerintah yang bersih. Pengembangan perekonomian bertumpu pada potensi lokal, regional yang bersinergi dengan pertanian, pariwisata, perdagangan, dan instansi yang lain yang menciptakan lapangan kerja guna meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia yang tangguh, gigih, bijak, religius dalam menjadikan sumber daya manusia yang profesional dan berbakat. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan, pelatihan, pengembangan vokasi dan keterampilan untuk menciptakan generasi yang unggul, religius dalam mempercepat dan memperluas lapangan pekerjaan.
penataan dan revitalisasi sumber daya air dan tanaman lokal untuk terpelihara keseimbangan skala niskala. Menggali dan melestarikan objek pemajuan kebudayaan sebagai identitas daerah dan bangsa dalam menguatkan pembangkitan pariwisata, pemerintah dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah dengan tetap memperhatikan budaya lokal. Itu yang menjadi visi dan misi saya dengan Guru Gusti Putu Parwate dengan Guru Pandu Lagosa. Ya, saya tanya pertanyaan agak krusial dikit nih, Pak. Pandangan Bapak tentang situasi Karangasem saat ini di bawah pemerintahan Pak Gede Dane dan Pak Artodipo. Kalau pemerintahan sekarang Pak Gede Dane dengan Pak Artodipo sangat bagus. Sangat bagus, ya. Sangat bagus. Ya. Cuman harus berani. Harus berani. Apanya berani nih? Berani dalam artian berani melobi dana juga ke pusat. Oke. Karena Pak Gede Dane ada Pak Koster juga yang namanya satu jalur sampai jalurnya ke pusat kan. Itu seharusnya 5 tahun kemarin harusnya bisa membangun Karangasem dan mengatasi air yang ada di Kubu, yang ada di Serayu, lebih maju dan air sudah mengalir. Itu karena sudah satu jalur nih, gampang untuk mencari dana yang ada di provinsi maupun di pusat. Gitu. Dan juga di daerah-daerah pegunungan seperti peternakan sapi juga kan, ya itu juga bisa dikembangkan juga. Jadi Pak Gus Par melihat itu belum optimal loh dia. Belum optimal, terutama air. Terutama air ya. Lagi air. Kembali air. Nah itu pokok kita hidup kan gitu, harus air. Betul ya. Makan kalau nggak ada air ini juga celkek. Ya artinya Pak Gus Par melihat harusnya dengan pola satu jalur ya. Satu jalur Pak Dane kemarin dengan Pak Koster dengan pusat. Harusnya Karangasem ini bisa dapat lebih banyak nih, harusnya begitu ya. Harusnya Karangasem lebih diperhatikan kan, lebih dapat perhatian lebih banyak dapat pembangunan. Air harusnya sudah, kalaupun tidak tuntas minimal ada progres gitu ya. Oke. Untuk itulah Gus Par ini yang mewacanakan air selama itu 2 tahun bisa diwujudkan di Kubu. Ini angin segar, ini akan ditonton oleh masyarakat, Pak. Betul. Sekarang dan terakhir, harapan Gus Par untuk Karangasem, untuk masyarakat Karangasem dalam menyongsong pilkada ini. Harapan saya sih ke depan, pertama program saya 100 hari dulu. 100 hari kerja. Tarif dasar PDAM harus kita turunkan. Dalam waktu 100 hari kerja berarti per bulan? 3 bulan ya? 3 bulan. Ya. Tarif dasar PDAM turun. Terus kedua, masalah yang kedua itu adalah sampah. Ya. Karena Karangasem harus bebas sampah. Bebas sampah. Iya. Itu. Terus ketiga, memberikan ruang kepada pemuda Karangasem untuk berkreasi. Ya, karena selama ini ruangnya kurang. Oh gitu. Ya, mudah-mudahan lah ke depan saya jadi bupati berpasangan dengan Pandu Prapanca Lagosa, dengan bekerja sama dengan masyarakat bisa meningkatkan Karangasem yang lebih baik. Itu.
terutama masalah air Nggih. yang betul-betul ditunggu-tunggu sama masyarakat ini, masyarakat Karangasem. Air dan kemiskinan juga ada air Pak bilang tadi ya. Iya. Nggih. Ada lagi Pak harapannya lain Pak? Harapan saya apa yang menjadi pemuda kreatif, kerajinan juga. Nah, itu perlu kita fasilitasi. Itu. Nah, sekarang ada juga nelayan. Nah, nelayan ini juga harus kita perhatikan juga. Gimana Pak bentuk perhatian yang nelayan ini? Bentuknya kita buatkan penampungan ikan. Ikan yang ada di masing-masing desa. Okay. Nah, itu biar pemerintah yang memfasilitasi Untuk menampung ikan dan buatkan kita kelompok. Nah, ikan itu untuk bahan makanan lah. Nggih. Dalam artian membuat abon Betul. ikan laut. Betul. Kan gitu. Nah, tugas kita pemerintah harus mempromosikan. Sementara sekarang hasil tangkapan itu kita bawa ke Klungkung. Dijual di Klungkung. Dengan harga yang murah. Oh iya. Iya. Berarti nggak langsung nyampe konsumen itu nggak ya? Nggak langsung sampai konsumen. Harusnya kalau menurut Pak Guspar harusnya ikan itu bisa ke konsumen udah ya? Ya, otomatis kita tidak dapat PAD-nya dari sana. Kenapa nggak gini Pak? Kan ada kita hotel itu ya? akan buatkan kita di perbatasan Ya. biar lebih gampang transportasinya dan pasar untuk memasarkan ikan-ikan tersebut itu ya. kepada hotel-hotel. Nah itu hotel-hotel pariwisata. Ya. Kalau pariwisata Karangasem sudah maju, ya otomatis kita konsumsi sendiri nantinya dari hasil tangkapan itu. Ya. Gitu. Jadi selama ini itu Maksimal. belum maksimal ya. Jadi nangkapnya susah payah, biayanya mahal, itu dapat murah jualnya. Oh iya. Baik. Ada lagi Pak mau sampaikan Pak? Sudah cukup. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan, kepada masyarakat Tebak Karangasem. Pilih Guspar Gusti Putu Parwate Padula Gosa. Ke depan 5 tahun saya akan betul-betul bekerja sama dengan masyarakat, mencari solusi, mencari jalan keluar kepada masyarakat. Lebih banyak kita akan turun ke masyarakat apa yang menjadi kendala, ya, kita harus fasilitasi, kita harus duduk bersama-sama memecahkan suatu permasalahan yang ada di Karangasem. Saya yakin Karangasem ini adalah nantinya akan ada kemajuan, terutama masalah air dan pariwisata. Kami berdua yakin akan bisa memecahkan permasalahan tersebut. Terima kasih banyak News TV dan masyarakat Karangasem. Mudah-mudahan saya terpilih, saya siap mengabdi untuk masyarakat Karangasem. Baik. Om Santi. Terima kasih Pak Guspar atas kesediaan waktunya berbincang bersama kami di podcast Anyus Bali dan Semeton Anyus Bali. Demikian perbincangan kami dengan Gusti Putu Parwate, calon Bupati Karangasem. Ya. Kami kabarkan Semeton Karangasem nanti yang putuskan gitu ya. Akhir kata kita ucapkan para Santi. Om Santi 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 Om.